Setelah Pak Produksi, mic-nya masih tutup itu. Oh ya, baik. Kita masuk dalam doa. Mari kita satukan hati. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih ke hadapan-Mu ya Bapa. Saat pagi hari ini kami rasakan pertolongan-Mu yang luar biasa. Kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat. Dan kami boleh juga bersyukur saat ini kami merenungkan kebaikan-Mu. Kami sudah memuji menyembah-Mu yang dibawakan hamba-Mu Ibu Nur Matondang dengan penuh sukacita. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus senantiasa bekerja dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Diberkatilah hamba-Mu yang menyampaikan dan juga yang telah mendengarkan dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih yang diberkati Tuhan, saat pagi hari ini kita bersyukur dan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan melalui hambanya Ibu Nur Matondang yang telah kita sama-sama sungguh diberkati. Dan kita juga pada pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami sampaikan di WA dengan judul dibenarkan karena melalui iman, dari Galatia 2 ayat 15-21. Di sana saya buat Galatia 3, seharusnya Galatia 2 itu ayat 15 sampai dengan 21. Baik, kita bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Di sana judul lembaga Alkitab Indonesia dikatakan Kristen keturunan Yahudi menurut, yang terutama juga untuk Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil judul dari kebenaran firman Tuhan ini, dibenarkan karena melalui iman. Bapak Ibu yang diberkati yang ada di Zoom ini, ya, Rasul Paulus menyatakan bahwa manusia dibenarkan hanya melalui iman, bukan oleh perbuatan. Apa memang cukupkah manusia diselamatkan hanya melalui iman?
Ini seringkali untuk menjadi pertanyaan bagi kita atau banyak orang. Karena bukankah rata-rata saat ini orang Kristen mengatakan bahwa manusia itu diselamatkan oleh iman ditambah perbuatan? Melihat dari perikop ini kelihatannya menurut pandangan ini sebenarnya bahwa untuk masuk surga itu sangat-sangat mudah. Benar, ya, asal percaya. Nah ini Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan saat ini, dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, atau renungan firman Tuhan ini, beberapa poin saya kutip yang dijelaskan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, dan juga kita yang hadir pada Zoom pada pagi hari ini. Yang pertama, ya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, berarti dari sini hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia. Nah, Rasul Paulus menjelaskan fungsi hukum Taurat itu adalah sebagai cermin, ya, sebagai cermin untuk melihat dosa dan harus melakukan perbuatan baik supaya, ya, mendapat keselamatan kekal atau masuk di dalam surga. Ini adalah sebagai cermin daripada hukum Taurat itu. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebenarnya adalah bahwa manusia hanya dibenarkan karena melalui iman saja kepada Kristus Yesus. Hal ini adalah memperlihatkan anugerah Allah, bukan suatu usaha manusia, sehingga tidak ada yang perlu disombongkan di sana. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa melakukan hukum Taurat itu sepenuhnya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat itu. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan baca dulu di ayat 16 ini, dikatakan lagi, ya sudah di ayat 17. Tapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Bapak yang diberkati Tuhan, nah jelas ya, Allah membenarkan kita berdasarkan kasih karunia-Nya saja, dan tidak ada yang lain sebagai kasih. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita diselamatkan adalah melalui kasih karunia-Nya. Jadi tidak bisa kita melakukan hukum Taurat itu di dalam hidup kita supaya kita diselamatkan, ya. Nah, kita dulu satu ayat di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 2. Kita baca sebagai kasih. 1 Korintus 16 ayat 2 sampai 4 dikatakan demikian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena
dosa-dosa kita sebenarnya adalah karena segala dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sebab yang sangat penting, ini yang kita harus perhatikan dan kita pahami di dalam pembacaan ini, telah kusampaikan kepadamu, ya, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ini kata Paulus, ya, ialah bahwa Kristus telah mati karena segala dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, Yesus telah dikuburkan, dan bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, jelas dikatakan di sana bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Dan supaya kita boleh diselamatkan. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah kita beriman di sana bahwa segala dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Yesus Kristus di kayu salib? Ini menjadi pertanyaan bagi kita karena banyak orang saat ini, ya, dia sangat merasakan bahwa dia itu adalah seorang yang berdosa. Padahal dikatakan di Roma bahwa upah dosa adalah maut. Jadi siapa yang berdosa adalah bagiannya maut atau neraka kekal selama-lamanya. Tetapi kalau kita sudah beriman, ya, bahwa Kristus telah mati di kayu salib di 2000 tahun yang lalu untuk menghapus segala penderitaan kita atau dosa-dosa kita, ya, yaitu dosa daripada kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita percaya bahwa kita adalah bukan orang berdosa, tetapi status kita saat ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, ini menjadi sukacita, berita yang luar biasa yang kita imani pada saat ini. Dan semua kita diselamatkan itu adalah bukan karena perbuatan kita, tetapi hanya kita melalui iman. Kita melalui iman di sana. Sehingga kalau kita sudah beriman di sana, adalah kita adalah orang kudusnya Tuhan, bahwa dosa-dosa kita telah diampuni, dan kita sudah pastikan bahwa hidup kita adalah hidup yang kekal atau surga kekal selama-lamanya. Nah, kemudian yang kedua, hidup dalam Kristus. Tadi adalah hukum Taurat tidak menyelamatkan, sekarang hidup dalam Kristus. Juga Rasul Paulus tidak malu memberitakan hidupnya dulu, ya, bahwa dia adalah sebagai orang berdosa sebelum percaya atau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Rasul Paulus ini adalah, ya, orang yang mengandalkan hukum Taurat dulu, ya. Dia adalah hanya mengandalkan hukum Taurat itu sebagai satu-satunya pembenaran, ya, pembenaran yang tidak segan-segan juga membunuh orang. Dan kita sudah tahu sendiri bahwa banyak orang Kristen telah dibunuh oleh Rasul Paulus ini. Dulu bukan Paulus tapi Saulus ini, ya. Dia banyak membunuh orang-orang Kristen. Nah, itu di sana waktu itu. Nah, dan ia boleh dikatakan bahwa luar biasa dosa-dosanya sebenarnya dalam hidupnya, karena dia adalah semaunya membunuh orang-orang yang tidak seharusnya dibunuh. Namun semua berubah, saudara kasih. Semuanya berubah. Yesus menjumpai dia di Damsyik dan dia ditangkap, saudara kasih, dan dia diangkat oleh Yesus sendiri menjadi rasul bagi kita atau bagi bangsa-bangsa lain. Nah, inilah yang kita syukuri, bahwa dengan adanya Rasul Paulus ini, dia memberitakan kabar baik sukacita kepada kita,
termasuklah saat ini di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali kita masuk dalam Galatia. Kita baca lagi dulu, saudara kasih, di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri ya, yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, jelas bahwa saat ini bahwa kita percaya dengan Yesus sudah mengangkat dia, Rasul Paulus menjadi rasul pemberita Injil bagi bangsa-bangsa lain atau kepada kita ya. Dia merasakan ya bahwa hidupnya yang dulu sudah diubahkan Tuhan, sudah dibenarkan Tuhan ya. Itu bukan karena hasil usaha dia, tetapi Yesus sendiri membenarkan hidupnya dan dia mati di kayu salib itu juga dan merasakan untuk segala dosa-dosanya melalui Yesus Kristus, dan dia selalu mengasihi, Yesus mengasihi dia untuk memberitakan kabar baik ini. Nah, menjadi suatu perenungan bagi kita. Apakah kita mau memberitakan kabar baik sukacita ini kepada saudara-saudara kita dan juga kepada orang lain, bahwasanya kita yang telah ditebus Tuhan Yesus melalui darahnya yang kudus, apakah kita sudah siap menjelaskan, menyampaikan berita kebenaran ini kepada saudara-saudara kita yang lain? Nah, tentu itu tergantung kepada bahwa kita dulunya adalah orang berdosa yang tidak layak untuk masuk surga karena usaha perbuatan kita. Karena satu dosa pun kita ya semuanya telah digugurkan. Maksudnya bahwa banyak sedikit pun dosa tidaklah menjadi bahwa kita bisa masuk surga. Tetapi kalau kita ini tidak percaya, tidak dikuduskan, ya tidak kudus, ya tidak pernah kita bisa masuk ke dalam surga. Tetapi karena Tuhan Yesus ya menghancurkan, ya mengasihi kita, bahwa Dia rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita, maka kita boleh diselamatkan kekal untuk selama-lamanya. Jadi berbahagialah kita yang hadir melalui Zoom saat ini kalau kita sudah percaya ya dengan iman. Ketika kita sudah yakin bahwa kita ini diselamatkan, maka hidup kita ini adalah sebenarnya sudah sangat tenang di dalam hidup ini. Sementara ini adalah sifatnya sementara. Sebab suatu ketika kalau tidak ada pun kita di dunia ini, bahwa bahagian kita adalah surga untuk selama-lamanya. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan lihat di Efesus 2 menjadi suatu kunci daripada kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan di sana di ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita diselamatkan adalah semata adalah karena kasih karunia Allah, dan juga keselamatan itu diberikan kepada kita adalah suatu grace atau anugerah, pemberian Allah. Kita diberikan ya dengan cuma-cuma suatu hadiah yang luar biasa. Nah, sekarang kita sudah ditawarkan keselamatan itu kepada kita. Nah, itu tergantung kepada kita sebenarnya.
Nah, ini kita sebagai orang Kristen, suatu hal yang sangat bangga bahwa keselamatan itu telah diberikan kepada kita. Oleh karena kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ya, tentu seperti dikatakan di ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita diselamatkan itu tentu kita haruslah selalu berbuat baik. Karena sebagian orang mengatakan bahwa tidak perlu perbuatan itu, dikatakan demikian. Paulus tidak mengatakan demikian. Kalau kita sudah diselamatkan, tentu ya hasil daripada keselamatan itu buahnya kelihatan dia berbuat baik. Itu harus kita pahami di sana. Jadi kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi melalui iman. Tetapi kita berbuat baik itu ya, itu adalah suatu hasil ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan. Ya tentu kita kalau sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya pastilah ya kita selalu berbuat baik. Itu sebenarnya sebagai kasih. Nah, saudara dikasih Bapak yang diberkati Tuhan, di dalam Yesus tidak ada lagi ya pemisah satu dengan yang lain. Kalaupun ada suatu perbedaan dalam hidup manusia itu ya, tentu mungkin adalah saat ini adalah mungkin dia adalah orang Batak, orang Chinese, orang Sunda dan lain sebagainya. Kita sebenarnya sudah disatukan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, bahwa kita yang telah ditebus dengan darahnya yang kudus itu, kita menjadi tubuh Kristus dan dia adalah sebagai kepala. Nah, kalau kita menjadi tebusan Tuhan ya, menjadi tubuh Kristus, kita sudah bersatu di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, nah kalau itu kita ada ditebus dengan darah yang kudus itu adalah suatu anugerah dan hasil daripada karya Yesus di kayu salib. Kita dibenarkan. Kita yang membenarkan kita sendiri, tapi Tuhan Yesus membenarkan kita melalui darahnya yang kudus. Kesimpulan, kita baca di Efesus 1 ayat 7 dulu. Di sana menjadi suatu kunci anugerah Tuhan kepada kita. Dikatakan ayat 7. Sebab di dalam dia, dalam Yesus ya, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita telah diampuni oleh Yesus seluruhnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui kebenaran Tuhan ini kepada kita ditebus dan kita diampuni segala dosa-dosa kita. Itu adalah suatu kasih anugerah Tuhan dan menurut kekayaan kasih karunia-Nya kepada kita. Oleh karena itu ya, jelas Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia dibenarkan hanya oleh iman, bukan oleh perbuatan. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan ya bahwa kita ini sudah diselamatkan dan sudah dibenarkan merupakan karya Allah yang hidup di dalam iman, dan Kristus telah mati untuk segala dosa kita, dan kita telah dibenarkan menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Yang tadinya status kita adalah orang berdosa, sekarang status kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita saat ini adalah orang kudusnya Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada saat ini kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau telah menyelamatkan kami di 2000 tahun yang lalu. Dan kami saat ini berbahagia
ketika kami mengerti, memahami kebenaran ini. Biarlah Bapa, kami sadar bahwa kami diselamatkan bukan karena perbuatan kami, hanya semata karena kasih karunia-Mu, dan juga kami dibenarkan itu semua karena kasih karunia-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami ini telah Engkau tebus dari segala dosa-dosa, sehingga kami dilayakkan, dipastikan bahwa ketika kami suatu saat tidak ada lagi di dunia ini, kami sudah percaya bahwa kami sudah pasti masuk di dalam surga kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Demikian saya serahkan kepada Ibu Ria. Terima kasih.